Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat ala Kashfi Syubhat. Syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan, mengapa kalian menyamakan kami dengan orang-orang musyrikin terdahulu? Adapun kami bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kami mengimani Al-Quran, kami mengimani Rasulullah, kami mengimani hari akhir, kami salat, kami puasa. Kenapa disamakan dengan orang-orang musyrikin terdahulu? Ya, di halaman 51 Syekh menjawab, wa yuqalu aidan, kita jawab juga, Banu Ubaidin Al-Qaddah alladzina malaku al-Maghriba wa Misra fi zamani Bani al-Abbas. Kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bani Ubaid al-Qaddah yang mereka menguasai Maghrib, ya, menguasai Mauritania, ya, menguasai daerah Afrika sana, dan juga menguasai Mesir di zaman Bani al-Abbas, di zaman Khilafah Abbasiyah. Mereka semua bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yad'un al-Islam, dan mereka mengaku Islam. Wa yusalluna al-jum'ata wal jama'ata, mereka juga salat Jumat dan mereka juga salat jamaah. Falamma adharu mukhalafata syari'ati fi asya'a duna ma nahnu fihi. Namun ketika mereka menampakkan penyimpangan-penyimpangan syariat dalam banyak perkara yang kita tidak pernah melakukannya, ajma'al ulama'u ala kufrihim wa qitalihim, maka para ulama pun bersepakat menghukumi mereka sebagai orang kafir dan bersepakat untuk memerangi mereka. Wa anna biladahum biladu harbin, dan para ulama sepakat menetapkan negeri mereka, negeri Fatimiyun, sebagai negeri yang layak untuk diperangi. Wa ghazahumul muslimuna hatta istanqadhu ma bi aidihim min buldanil muslimina. Dan kaum muslimin ketika itu memerangi kaum Bani Ubaid al-Qaddah sampai mereka menyerahkan daerah-daerah kekuasaan, daerah-daerah kaum muslimin yang mereka kuasai. Nah, jadi ini contoh bahwasanya ketika seseorang itu bersyahadat la ilaha illallah, bahkan mereka salat Jumat, mereka salat jamaah, namun ketika mereka melakukan kekufuran, mereka melakukan kesyirikan, para ulama pun sepakat mengkafirkan mereka dan memerangi mereka. Maka demikian juga orang-orang musyrikin di zaman sekarang, walaupun mereka bersyahadat, walaupun mereka mengimani Al-Quran, membaca Al-Quran, mereka salat, mereka puasa, namun kalau mereka melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan, maka mereka juga dihukumi kafir. Wa yuqalu aidan, kita katakan juga kepada mereka, idza kana al-awwaluna lam yukaffaru illa annahum jama'u baina asy-syirki wa takdzibir rasul wal qur'ani wa inkar al-ba'thi wa ghairi dzalika. Andaikan orang-orang terdahulu, orang-orang musyrikin terdahulu tidak dikafirkan, padahal mereka menggabungkan beberapa kekufuran, yaitu kesyirikan, mendustakan para rasul, mendustakan Al-Quran, mengingkari hari kebangkitan, dan yang lainnya. Fama ma'nal babi alladhi dzakara al-ulama'u fi kulli madhhabin babu hukmil murtadi. Maka apa maknanya, apa faedahnya, apa manfaatnya bab yang ditulis oleh para ulama, yang dibahas oleh para ulama dari semua madhab, yaitu bab hukum terhadap orang yang murtad. Wa huwal muslimu alladhi yukfaru ba'da islamihi. Dan murtad itu artinya orang muslim yang dikafirkan setelah sebelumnya dia Islam. Tsumma dzakaru anwa'an katsiratan kullu naw'in minha yukaffaru wa yuhallu damur rajuli wa malihi. Kemudian para ulama di bab-bab tersebut, di bab tentang murtad, mereka menyebutkan
beberapa jenis perbuatan kemurtadan yang sangat banyak. Yang setiap perbuatan tersebut orang yang melakukannya yukaffar, dikafirkan, dan dihalalkan darahnya dan dihalalkan hartanya. Hatta annahum dzakaru asya'a yasiratan inda man fa'alaha. Sampai-sampai para ulama di dalam kitab-kitab fikih di bab tentang murtad, mereka menyebutkan beberapa perkara, beberapa perbuatan yang yasirah, yang dianggap enteng, dianggap remeh oleh pelakunya, namun menyebabkan mereka menjadi murtad. Mithlu kalimatin yadhkuruha bilisanihi duna qalbihi. Seperti kalimat-kalimat kekufuran yang disebutkan oleh pelakunya dengan lisannya walaupun tidak diyakini oleh hatinya. Misalnya kalimat celaan kepada Allah atau celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya diucapkan di lisan namun di hatinya dia tidak mencela Allah dan Rasulnya. Maka ini tetap dihukumi orangnya murtad. Walaupun yang melakukannya menganggap ini bercanda, hanya main-main, hanya dianggap remeh. Au kalimatin yadhkuruha ala wajhil mazhi wal la'bi. Atau kalimat-kalimat kekufuran yang disebutkan oleh pelakunya dalam rangka bercanda atau main-main. Ya, sampai seperti itu para ulama. Walaupun dianggap remeh oleh pelakunya, walaupun sekilas terlihat seperti perbuatan sepele, namun pelakunya tetap dikatakan murtad, statusnya keluar dari Islam. Maka andaikan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran, kesyirikan tidak dikafirkan, berarti para ulama sia-sia. Berarti para ulama melakukan hal yang enggak manfaat ketika mereka membahas bab murtad. Atau dengan kata lain, berarti ini sama saja mencela para ulama. Itu para ulama bodoh semua ketika membuat bab tentang murtad. Ini para ulama bodoh dan berlebihan sehingga mengkafir-kafirkan orang. Tentu tidak demikian. Jadi intinya ada bab tentang murtad yang ini dibahas oleh para ulama, bab tentang murtad. Ini menunjukkan bahwasanya ada orang yang tadinya bersyahadat, ada orang yang tadinya Islam, kemudian dia keluar dari Islam. Itu intinya. Wa yaqulu aydan, demikian juga kita jawab. Alladzina qala Allahu fihim, orang-orang yang Allah katakan tentang mereka. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka bersumpah atas nama Allah dalam perkataan-perkataan mereka. Dan mereka sungguh telah mengatakan perkataan-perkataan kekufuran yang membuat mereka kufur setelah sebelumnya mereka Islam. Surat At-Taubah ayat 74. Nah, maka perhatikan dalam ayat ini Allah Ta'ala katakan ada orang yang tadinya Islam, tadinya bersyahadat, sholat, dan seterusnya, namun setelah itu kufur. Karena apa? Karena melakukan kekufuran. Amma sami'ta anna Allah kaffarahum bi kalimatin ma kaunihim fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau mendengar ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang tersebut karena sebab sebuah kalimat yang mereka ucapkan padahal mereka berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yujahiduna ma'ahu wa yusalluna. Mereka juga berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan mereka juga sholat. Wa yuzakkuna wa yahujjuna wa yuwahhiduna. Mereka juga membayar zakat. Mereka juga berhaji. Mereka juga tadinya bertauhid. Wa kadzalika alladziina qala Allahu fihim. Demikian juga orang-orang yang Allah katakan tentang mereka. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian mengolok-olok, kalian mencela? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kalian meminta maaf, karena sungguh kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ya, di sini ada salah cetak. Ya, demikian juga di audio sebelumnya ya saya baca ayat ini. Seharusnya
ayat 65 sampai 66. Fahaula'il ladzina sarahallahu annahum kafaru ba'da imanihim. Maka inilah contoh mereka-mereka yang Allah tegaskan bahwasanya mereka itu kafir setelah sebelumnya mereka beriman. Wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Padahal mereka ada di barisan Rasulullah SAW di perang Tabuk. Perhatikan, mereka ikut jihad. Qalu kalimatan dzakaru annahum qaluha ala wajhil mazhi. Kemudian mereka mengucapkan kalimat yang mereka ucapkan dalam rangka bercanda. Itu mereka mengatakan, tidak pernah kami temui orang yang paling gendut perutnya, yang paling banyak makan, kecuali Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak pernah kami temukan orang yang paling pengecut, paling penakut ketika bertemu musuh, kecuali Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian mereka tertawa-tawa. Dan mereka ucapkan ini bercanda untuk membunuh waktu, kata mereka, untuk menghabiskan waktu ya, dalam perjalanan. Namun ini adalah perkataan kekufuran, ya, mencela Rasulullah SAW dan juga mencela para sahabat Rasulullah. Ini adalah perkataan kekufuran, walau mereka melakukannya karena bercanda atau karena main-main atau karena mengisi waktu senggang atau yang lainnya, tetap Allah katakan mereka qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Fata'ammal hadhihi syubhata, maka silakan renungkan syubhat di atas. Ya. Wa hiya qauluhum, yaitu perkataan mereka, tukaffiruna al-muslimina unasan yashhaduna an la ilaha illallah wa yusalluna wa yasumuna. Yaitu perkataan orang-orang musyrikin di zaman sekarang yang mereka mengatakan kalian suka mengkafirkan orang-orang Islam yang mereka bersyahadat la ilaha illallah, dan mereka juga salat, mereka juga puasa. Thumma ta'ammal jawabaha fa innahu min anfa'i ma fi hadhihi al-awraqi. Kemudian setelah kamu pahami syubhat mereka, pahami juga jawabannya yang tadi sudah disebutkan oleh beliau. Karena ini adalah jawaban yang paling bermanfaat dari lembaran-lembaran kitab ini. Yaitu bahwasanya kalau ada orang bersyahadat, bahkan sholat, bahkan puasa, bahkan berjihad, fisabilillah, bahkan bersama Rasulullah SAW, di barisan Rasulullah, namun melakukan perbuatan kekufuran, melakukan pembatal keislaman, maka tetap saja mereka dihukumi kufur, dihukumi keluar dari Islam. Yang menghukumi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri yang mengatakan. Jadi jangan katakan orang-orang yang bertauhid itu suka mengkafir-kafirkan. Ya, tidak demikian. Wa minad dalili ala dzalika aidan ma hakallahu an bani Israil ma islamihim wa ilmihim wa salahihim. Dan di antara dalil yang menunjukkan hal ini juga, itu dalil yang mendukung jawaban-jawaban di atas, yaitu apa yang Allah nukilkan dari perkataannya Bani Israel. Padahal Bani Israel adalah orang-orang Islam ketika itu, karena mereka beriman kepada Nabi Musa, wa ilmihim, dan mereka juga orang-orang yang berilmu, wa salahihim, dan mereka juga adalah orang-orang saleh. Anhum qalu li Musa. Namun mereka mengatakan kepada Nabi Musa. Ya, di sini nampaknya ada salah cetak ayat ya. Yang benar ini harusnya surat Al-A'raf ayat 138. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka orang-orang musyrikin kaumnya Fir'aun juga punya sesembahan. Surat Al-A'raf ayat 138. Ya, ini ayat yang benar. Wa qulu unasim minas sahabati, demikian juga perkataan sebagian sahabat Nabi ketika mereka baru saja masuk Islam. Mereka mengatakan ij'al lana data anwatin. Wahai Rasulullah SAW, jadikanlah bagi kita, bagi kami sebuah dhatu anwat, yaitu pohon keramat yang dijadikan tempat menggantungkan senjata agar senjatanya sakti. Fahalafa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadza nadhiru qawli bani Israil ij'al lana ilahan. Maka Nabi bersumpah perkataan para sahabat ini, perkataan sebagian sahabat ini sama semisal seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan. Perhatikan,
para sahabat Nabi yang mengatakan ij'al lana dzata anwatin, Nabi samakan dengan Bani Israel. Padahal para sahabat Nabi yaitu berislam, bersyahadat di depan Nabi, berjihad bersama Nabi. Namun ketika melakukan perbuatan kesyirikan, ketika mengatakan ucapan kesyirikan, Nabi katakan ini sama seperti kaum musyrikin terdahulu. Walakin lil musyrikina syubhatun yadulluna biha inda hadhil qissati. Namun orang-orang musyrikin zaman sekarang mereka memiliki sebuah syubhat terhadap kisah ini. Wa hiya annahum yaquluna, yaitu mereka mengatakan inna bani Israila lam yakfuru bidzalika. Wa kadza alladziina qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana dzata anwatin lam yakfuru. Mereka mengatakan, bukankah Bani Israel yang mengatakan seperti itu, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka tidak kafir gara-gara mengatakan ini. Demikian juga para sahabat yang mengatakan ij'al lana dzata anwat, mereka tidak kafir. Kenapa kok kalian mengkafir-kafirkan kami? Ini kata orang musyrikin. Fal jawabu, maka jawabannya antaqula inna bani Israila lam yaf'alu wa kadzalika alladzina sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu. Anda sendiri mengetahui ya, bahwasanya Bani Israel tidak melakukan itu, baru mengucapkan namun belum melakukan. Mereka mengatakan, wahai Nabi Musa, jadikan bagi kami alihah. Ya, jadikan bagi kami ilahan, sesembahan, sebagaimana mereka punya sesembahan. Ini baru di request kepada Nabi Musa. Belum dilakukan oleh Bani Israel. Wa kadzalika alladzina sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu. Demikian juga para sahabat yang meminta dzatu anwat kepada Nabi, mereka juga belum melakukannya. Wala khilafa fi anna Bani Israila lam yaf'alu dzalika. Dan tidak ada khilaf di antara ulama bahwasanya Bani Israel tidak pernah melakukan itu. Mereka baru mengatakan, walau fa'alu dzalika lakafaru. Andaikan mereka melakukannya, maka baru mereka kafir. Wa kadzalika la khilafa fi anna alladziina nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'uhu wattakhadhu dzata anwatin ba'da nahyihi lakafaru. Demikian juga orang-orang yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat dzatu anwat. Andaikan mereka tidak taat kepada Nabi, mereka mewujudkan niatnya untuk membuat dzatu anwat setelah dilarang oleh Nabi, maka la kafaru. Mereka pun kalau demikian akan kafir. Namun mereka tidak lakukan itu. Wa hadza huwal matlub. Ini yang perlu diketahui. Walakin hadhihi al-qissatu tufidu anna al-muslima balil alima qad yaqa'u fi anwa'in minasyirki. Namun yang kita inginkan ketika membawakan kisah di atas, bahwasanya kisah ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya seorang muslim, demikian juga orang yang berilmu, orang alim, terkadang bisa terjerumus ke dalam salah satu bentuk kesyirikan yang la yadri anha, yang dia tidak sadari. Fatufidu at-ta'alluma wa taharruza wa ma'rifata anna qaul al-jahili at-tauhidu wa ma'nahu anna hadha min akbar al-jahli wa makayid syaitani. Maka kisah ini memberikan kita faedah untuk ta'allum, untuk terus belajar tentang tauhid, wa taharruz, dan untuk waspada terhadap kesyirikan, wa ma'rifata anna qaul al-jahil. Dan kita juga mengetahui bahwasanya orang-orang jahil yang mereka menganggap kesyirikan mereka sebagai tauhid, artinya ini sebuah akbar jahli, sebuah kejahilan yang paling besar dan merupakan makayid syaitan, tipu daya dari setan. Yaitu ketika orang-orang musyrikin mereka melakukan kesyirikan, kemudian mereka mengatakan ini ada ulama kok yang melakukan seperti ini kiai melakukan seperti ini masih bertauhid, ini belum melanggar tauhid, kata mereka. Maka ini adalah sebuah kejahilan, karena walaupun ulama, walaupun kiai, walaupun ustadz, itu bisa saja jatuh kepada kesyirikan. Sebagaimana Bani Israel, sebagaimana sebagian sahabat Nabi. Ya, maka ini faedah dari kita membawakan kisah di atas. Wa tufidu aidan anna al-muslima al-mujtahida idza takallama bi kalami kufrin wa huwa la yadri ala dzalika. Dan kisah di atas juga memberikan kita faedah
bahwasanya seorang muslim yang berijtihad, kalau dia mengatakan suatu perkataan kekufuran dalam keadaan dia tidak mengetahui ini adalah kekufuran, fataba min sa'atihi annahu la yakfuru, kemudian dia bertaubat seketika itu juga, maka dia tidak dikafirkan. Kama fa'ala Banu Israila walladzina sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keadaannya Bani Israel dan juga para sahabat yang meminta Zatu Anwat kepada Nabi SAW. Mereka bertobat ketika itu juga, maka mereka tidak kafir. Wa tufidu aidan annahu law lam yakfur fa innahu yaghdudu alaihi al-kalamu taghlidan shadidan kama fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah ini juga memberikan kita faedah bahwasanya walaupun perkataan tersebut tidak membuat orangnya kafir, namun hendaknya kita seriusi, yaghlul, kita tegaskan, kita sikapi dengan serius perkataan tersebut dengan ketegasan yang sangat-sangat serius, taghlidan syadidan, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena ini perkataan yang berbahaya, perkataan kekufuran. Kemudian syubhat yang selanjutnya, walil musyrikina syubhatun ukhra, dan orang-orang musyrikin memiliki syubhat yang lain. Yaquluna, mereka mengatakan, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ankara ala Usamata qatla man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Nabi SAW mengingkari Usama bin Zaid yang beliau membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ya, dalam perang melawan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, ketika Usama bin Zaid ingin membunuh salah seorang orang musyrikin, kemudian orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah, namun tetap dibunuh oleh Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Maka qala lahu, Nabi SAW bersabda kepada dia, aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Wahai Usama, apakah engkau membunuh orang tersebut padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Wa kadzalika qauluhu, demikian juga Nabi SAW berkata, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah tidak diperangi. Wa haditsu ukhra fil kaffi amman qalaha. Dan juga hadis-hadis yang lain yang bicara tentang hendaknya kita menahan diri tidak memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa muradu haula'il jahalati anna man qalaha la yukaffaru. Yang mereka inginkan, yang diinginkan oleh orang-orang jahil tersebut adalah bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka tidak boleh dikafirkan. Wala yuqtalu, dan tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Walau fa'ala ma fa'ala, apapun yang ia lakukan. Nah, maka di sini inti syubhatnya. Mereka mengatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka tidak boleh dikafirkan, maka tidak boleh diperangi walau melakukan apapun. Nah ini kata mereka, walau melakukan apapun. Kemudian bawakan hadis-hadis di atas. Hadis tentang Usama bin Zaid, kemudian hadis tentang umirtu an uqatilan nas. Maka jawabannya, fa yuqalu li haula'il musyrikina al-juhali. Maka kita katakan kepada orang-orang musyrikin yang jahil tersebut, ma'lumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahuda wa sabbahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Telah kita ketahui bersama bahwasanya Rasulullah SAW beliau memerangi orang-orang Yahudi dan juga beliau menahan tawanan dari kalangan orang-orang Yahudi, padahal mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna ashab Rasulullah SAW qatalu Bani Hanifah wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan para sahabat juga memerangi Bani Hanifah, padahal mereka juga bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa yusalluna wa yad'una al-islam. Mereka juga salat, mereka juga mengaku Islam. Wa kadzalika alladziina harraqahum Ali bin Abi Thalib bin nari. Demikian juga orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dengan api. Haula'il jahalatu yaquluna anna man ankara al-ba'tsa kafara wa qutila walau qala la ilaha illallah. Dan mereka-mereka juga orang musyrikin yang jahil tersebut sama-sama mengatakan bahwasanya orang yang mengingkari hari akhir maka dia kufur
dan boleh diperangi walaupun juga mereka mengatakan la ilaha illallah. Wa amma man jahada syai'an min arkanil islami kafara wa qutila walau qalaha. Adapun orang yang menolak salah satu dari rukun Islam, menolak wajibnya salat, menolak wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya haji, maka ini juga kufur dan diperangi orangnya walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada far'an min al-furu'i wa tanfa'uhu idza jahada tauhida. Maka bagaimana mungkin kalau seseorang jahada far'an min al-furu', menolak salah satu perkara cabang dalam agama, kemudian la tanfa', kemudian ucapan la ilaha illallah enggak berpengaruh, dia tetap kafir. Kalau menolak salah satu rukun Islam, dia tetap kafir. Namun tanfa'uhu idza jahada tauhida. Kalau dia menolak tauhid, kok la ilaha illallahnya tetap bermanfaat. Makanya tidak konsisten. Kalau ada orang nolak wajibnya sholat, kata orang-orang jahil itu, ucapan la ilaha illallahnya nggak manfaat, tetap kafir. Tapi kalau ada orang menolak tauhid, kok kenapa ucapan la ilaha illallahnya dianggap tetap bermanfaat, tetap dianggap Islam? Maka ini namanya inkonsistensi. Alladzi huwa asasu dinir rusuli wa ra'suhu. Padahal tauhid adalah fondasi agama para rasul semuanya dan juga pokok dari semua ajaran agama. Walakin a'da'u tauhidil anbiya'i wal mursalina ma fahimu ma'nal hadithi. Kemudian juga para musuh-musuh tauhid yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, mereka tidak paham makna dari hadis di atas. Hadis Usama bin Zaid dan juga hadis umirtu an uqatilan nas. Fa amma hadithu Usama fa innahu qatala rajulan idda'al islama. Adapun hadis Usama, beliau membunuh orang yang mengaku Islam. Bisababi annahu dhanna annahu madda'a al-islama illa khaufan ala dammihi wa malihi. Sebab Usama bin Zaid membunuhnya adalah Usama menyangka bahwasanya dia mengaku Islam dalam rangka khawatir hilang darahnya dan hilang hartanya. Khawatir dibunuh. Warrajulu idza adhara al-islama wajaba al-kafu anhu. Dan seseorang kalau memang dia sudah menampakkan keislaman, ya, mengaku Islam, maka wajib kita menahan diri darinya. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalika, sampai jelas bagi kita perkara yang menyelisihi hal itu. Nah, ini perkataannya perlu dipahami dengan baik. Ar-rajulu idza azhara al-islama wajaba al-kafu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalika. Kalau seseorang menampakkan dirinya Islam, dia ngaku Islam, maka kita sikapi dia sebagai orang Islam. Kita tahan diri, tidak mengganggu dia, tidak mengambil harta dia, tidak menumpahkan darah dia, tidak merusak kehormatannya dan seterusnya. Namun apakah seterusnya demikian? Jawabannya tidak. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalika. Sampai dia menampakkan perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah Islam, yang bertentangan dengan tauhid. Ya, kalau dia melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid, maka dia kufur. Statusnya bukan Islam lagi. Wa anzalallahu ta'ala fi dzalika. Allah Ta'ala firman. Allah Ta'ala turunkan ayat tentang hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berperang di jalan Allah, maka fatabayyanu, maka tabayyunlah. Nah, surat An-Nisa ayat 94. Fatabayyanu ay fatathabbatu, maksudnya tathabbatu. Cek validitas informasi, cek dan dicek, tathabbut. Cari tahu benar atau tidaknya. Fal ayatu tadullu ala annahu yajibul kaffu anhu wa tathabbutu. Maka ayat ini menunjukkan wajibnya menahan diri untuk tidak berbuat apa-apa dulu terhadap orang yang diragukan, dan wajib tatsabbut, wajib cek dan dicek, mencek kebenaran pengakuannya tersebut. Fa idza tabayyana minhu ba'da dzalika ma yukhaliful islama qutila. Kalau memang jelas setelah itu nampak perkara-perkara dari diri orang tersebut yang yukhaliful Islam,
bertentangan dengan akidah Islam, maka baru baru diperangi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fatabayyanu. Ya, tabayyunlah. Ceklah kebenaran pengakuan dia. Walau kana la yuqtalu idza qalaha lam yakun litathabbuti ma'nan. Kalau orang yang demikian tidak diperangi dengan alasan dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka lam yakun litathabbuti ma'nan. Maka perkataan fatabayyanu ini tidak ada artinya. Maka firman Allah fatabayyanu jadi sia-sia saja. Dan ini enggak mungkin firman Allah Ta'ala itu sia-sia. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.